Siap. Gerak. Kencang depan. Gerak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas ditunjukkan. Ya, siap. Gerak. Sudah mulai. Gerak. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak hadir. Atau mungkin ketua kelasnya ada yang tidak masuk, teman-temannya hari ini. Atas nama siapa yang tidak hadir? Ada dua. Dua, siapa aja? Tias Nurjanisa. Ya, terus Saya Mawati. Safir Rahmawati. Kenapa alasannya? Berpergian, izin berarti. Ya. Baik, ini sudah masuk semester berapa kalian? Dua. Kemarin di semester pertama itu terakhir pembelajaran pengolahan angka, kita belajar apa kemarin? Fungsi matematika. Oke, sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi statistik. Ya, udah bisa kebayang belum? Apa sih Bu statistik? Hah? Sudah kebayang belum ketika ibu menyebutkan statistik itu apa? Oke, gambaran sedikit ya, biar kalian nanti tahu arahnya tuh pembelajaran kita ke sana ya. Kalau di dalam rapat kemarin, nah kebetulan kemarin habis terima rapat ya, belajar ya selama 1 semester. Itu di dalam rapat itu ada nilai pasti ya, ada nilai, kemudian di ledgernya yang udah dibagikan itu ada rata-rata nilai, kemudian ada kalau di rapotnya ada penjumlahan ya dari setiap mata pelajaran, kemudian dijumlahkan berapa jumlahnya, mungkin ada yang 1000 berapa, ada yang 1500, ada yang 1500, pasti nggak sama ya. Nah, untuk menjumlahkan itu ya, kalau misalnya kelas 10 akuntansi ini ada 23 siswa ya. Kalau misalnya wali kelas yang ikut rapot kemudian menjumlahkan nilainya di dalam rapot, itu kalau kita jumlah pakai manual atau pakai kalkulator pasti lama ya. Satu siswa nilainya kan satu rapot ada beberapa mata pelajaran, dijumlahkan setiap siswa dijumlahkan lagi pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, statistik itu nanti salah satu fungsinya untuk seperti itu, untuk menjumlahkan, kemudian untuk mencari nilai rata-rata,
kemudian mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah ya. Kemarin ada kan ya di ledgernya itu nilai tertingginya siapa, nilai terendahnya siapa gitu ya, berapa. Nah itu nanti kita pakainya rumus statistik ya. Oke, nanti kita akan belajar untuk berikutnya. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran supaya kalian lebih semangat belajarnya, tentu kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya. Kalian itu mempelajari statistik, ilmu statistik di dalam Excel itu supaya apa ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menyimpulkan pengertian fungsi statistik dengan tepat ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian tahu nih, paham, oh fungsi statistik itu ternyata ini ya. Fungsi statistik itu kesimpulannya seperti ini ya. Jadi gambarannya sudah tahu ya, paham, bisa menyimpulkan dengan tepat. Kemudian yang kedua, menguraikan jenis-jenis fungsi statistik dengan tepat ya. Kalau sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan pengertiannya, berarti selanjutnya harus mampu menguraikan atau menganalisis mana sih yang termasuk statistik ya, mana sih yang bukan. Jadi dianalisis ya, tahu oh itu masuk ke statistik, itu masuk ke matematika gitu bisa ya. Kemudian yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga Menggunakan rumus fungsi. yang kencang, yang belakang nggak kedengeran. Masih pagi-pagi semangat. Menggunakan rumus fungsi statistik dengan tepat. Dengan Tepat. tepat. Nah, yang terakhir setelah belajar pengertiannya apa, kemudian jenis-jenisnya apa. Nah, ini yang paling utama ini ya. Siswa mampu menggunakan atau mengaplikasikan rumus atau fungsi statistik ya. Pasti nanti akan banyak gunanya. Oke. Setelah kalian tahu tujuan pembelajarannya, coba nih ibu tanya ya, nanti siapa yang bisa menjawab kasih sesuatu ya. Kalau sudah tahu nih, udah tahu gambaran, oh statistik itu arahnya ke sana, penggunaan, kemudian bisa menghitung rata-rata, kemudian bisa menghitung nilai tertinggi. Kira-kira manfaat mempelajari ilmu ini apa? Untuk baiklah misalnya untuk kehidupan kalian sehari-hari, mengerjakan tugas sekolah, atau membantu orang tua di rumah, atau membantu yang bapaknya kerjanya di desa atau apa gitu. Kira-kira apa manfaat kalian mempelajari ini apa? Gunanya bisa lah ya, kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari itu kira-kira bisa digunakan untuk apa? Ayo. Amelia, apa kira-kira? Masa nggak ada yang lucu di sana? Ya, Hajar, apa Mas? Menghitung pengeluaran tiap bulan. Menghitung pengeluaran tiap bulan, boleh ya. Jadi dihitung nih ya, misalnya hari ini jajannya habis 2.000, besok 4.000, lusanya 6.000, besoknya lagi 3.000 misalnya. Dalam satu bulan itu bisa dijumlahkan ya. Nah, itu akan lebih cepat menggunakan rumus statistik ya. Kalau misalnya dihitung pakai kalkulator nih, 7 ditambah 8 tambah 3 tambah 6 mungkin bisa memakan waktu 3 atau 4 menit. Kalau pakai statistik bisa dengan rumus yang benar, rumus yang tepat, hanya bisa dalam hitungan beberapa detik saja ya. Yang penting kita sudah memasukkan datanya.
Ayo, Fajar sudah bisa sesuai karena salah satu fungsi statistik itu untuk menghitung penjumlahan. Ada lagi? Dira? Apa kira-kira? Hah? Oke, ada yang bapaknya atau orang tuanya kerja di desa nggak? Ada. Di bagian apa? RT. Ya. Oke, Bapak RT itu salah satu tugasnya biasanya harus tahu data masyarakatnya ya. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, gitu kan ya. Kemudian yang umurnya masih di bawah 20 berapa ya. Itu nanti kita bisa menggunakan rumus statistik. Misal sudah di input tuh nama-namanya, kemudian jenis kelamin. Nah, pakai rumus statistik kita bisa berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Kalau misalnya masyarakatnya cuma 10 kan gampang ya. Oh, itu laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 7. Tapi kalau misalnya ada sampai 500, 1000 kan lama menghitung satu-satu. Ya, makanya kita bisa pakai rumus statistik yang jelas. Kelebihannya akan mempercepat pekerjaan, kemudian untuk mengurangi kesalahan ya, untuk minimal kesalahan. Baik, untuk hari ini nanti langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama Ibu akan sampaikan materi nanti lewat PowerPoint ya. Kemudian tugas kalian menyimak. Tugas kalian menyimak, memperhatikan. Karena nanti di penghujung akan ada tugas. Jadi kalau kalian tidak menyimak dengan baik, nanti takutnya tidak bisa mengerjakan ya. Kalau yang perlu dicatat silakan nanti dicatat. Nanti setelah pembelajaran Ibu akan kasih lembar kerja. Jadi tugas kalian nanti diisi sesuai dengan materi yang sudah disampaikan ya. Oke, baik. Nah, yang pertama pengertian fungsi statistik ya. Fungsi statistik bisa dibacakan Mbak Ras? Pengertian fungsi statistik. Fungsi statistik adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Oke. Pengertian fungsi statistik. Fungsi statistik adalah satu rangkaian ya. Kalau rangkaian itu berarti di situ ada beberapa unsur ya. Iya nggak? Iya. Nah, namanya rangkaian. Dirangkaikan berarti ada 1, ada 2, ada 3. Dijadikan satu itu namanya rangkaian. Ya, nanti kita lihat berikutnya ya. Kemudian nah, yang pertama ini ada yang namanya jenis-jenis fungsi statistik. Yang pertama ada fungsi sum ya. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Rumusnya sama dengan, nah ingat ya, di dalam Excel untuk memanfaatkan sebuah rumus itu harus diawali dulu dengan pasangan. Sama dengan sum, kemudian
range data, ya. Range data itu tahu kan range ya? Nah, range itu gabungan dari beberapa set, ya. Jadi sama dengan sum, kemudian range dimasukkan nih, misalnya yang mau dimasukkan dari A1 sampai A9, misalnya yang mau dijumlahkan dari A1 sampai A9. A1 sampai 9 itu tadi yang disebut dengan range, ya. Bentuk penulisannya atau contoh bentuk penulisannya sama dengan sum, buka kurung atau dalam kurung, range-nya dimasukkan. Kalau di contoh ini berarti apa? Sama dengan sum kemudian D2. Bacanya gimana? D2. Titik 2 itu dibaca apa? Sampai. Sama dengan sum dalam kurung D2 sampai D6. Itu namanya range. Nilai data di dalam satu range tertentu. Rumusnya sama dengan sum, kemudian range data yang akan dijumlahkan. Contoh penulisannya sama dengan sum D2 sampai D6. Selanjutnya yang kedua, nah contohnya ini tabel nilai ya. Di sini ada nilai IPA, IPS, kemudian KKPI misalnya, ya. Kemudian nilai IPA untuk nama pertama ada 80, 75, 76, 80, 85. Itu udah absolut mutlak ya. Sama dengan sum buka kurung D2 itu berarti kolom D ya, baris ke-2. Kita mulai dari 80 sampai ke 85 ini kan? Ya. Berarti sama dengan sum buka kurung D2 sampai D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti dari sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba Daka, kalau seandainya kita mau mencari jumlah dari nilai IPS, berarti rumus yang harus dimasukkan apa? Sam buka kurung D2 sampai D6. Oke, bagus. Salwa, kalau kita mau mencari jumlah nilai KKPI, sampai 6, benar ya? Iya. Luar biasa. Pintar. Sekarang, nah, yang kedua itu ada fungsi average atau rata-rata. Biasanya digunakan untuk penghitungan apa kalau rata-rata itu? Rata-rata nilai. Rata-rata nilai di dalam daftar nilai pasti ya. Rata-rata nilai. Kalau di rapot kemarin ada nggak rata-rata nilai? Nggak ada ya. Kalau rapot sekarang nggak ada. Kalau dulu pas SMP, SD mungkin ada ya. Biasanya nilai, kemudian sebelah kanannya rata-rata. Ya kita bisa pakai ini untuk mencari nilai rata-rata di dalam satu range. Ya. Contohnya ini masih sama tabel yang seperti tadi. Hanya ini menggunakan rata-rata atau yang akan dicari adalah nilai rata-rata. Coba cek. Sambil berdiri. Artinya aku kasih bantu kan lumayan. Insya Allah. Ya. Fungsi average atau rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Rumus sama dengan average dalam kurung range data. Contoh sama dengan average dalam kurung D2 sampai F2. Oke, itu contohnya.
disajikan tabel nilai ya, itu untuk mencari nilai rata-rata. Nah, coba sini. Nah, ini disajikan, silakan boleh dulu. Disajikan tabel nilai ya. Ini dicari nilai rata-rata. Kalau dari D2 atau range-nya D2 sampai F4 berarti yang dicari nilai rata-rata yang mana? Yang paling atas ya? Iya. 80, 79, 75. Oke. Kalau pada matematika kan pasti ada pelajaran matematika itu apa ya? Biasanya nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tengah, nilai rata-rata gitu kan ya. Kalau di pelajaran matematika rumus mencari nilai rata-rata itu seperti apa? Misalnya ada 3 data ya, 80, 79, 75. Kalau di matematika atau pelajaran matematika untuk mendapatkan nilai rata-rata dari 3 ini caranya seperti apa? Ada yang tahu? Hah? Matematika? Oke ya. Kalau manualnya ya, kalau kita nggak pakai rumus, ini 80 ditambah 79 ditambah 75 dibagi 3 itu apanya? Jumlah data ya. Jadi jumlah nilai dibagi dengan jumlah data itu untuk mencari nilai rata-rata manual ya. Coba nih kalau seandainya nih siswanya ada misalnya 30 sini ya. Kemudian ibu minta mencari nilai rata-rata satu-satu. Kan lama ya? Nah, itu satu-satu. Cuman kalau pakai Excel, kita pakai fungsi statistik ya. Cukup kalian tulis rumusnya sekali aja, sama dengan average mana yang mau dicari ya. 80, 79, 75, 90, enter. Cari nilai tertinggi. Rumusnya sama dengan max ya, kemudian range data sama. Hanya diganti kalau kita mau cari nilai tertinggi ya pakainya rumus ini. Ya. Mau cari nilai rata-rata berarti pakainya. Mau cari jumlahnya berarti pakai jumlah. Oke. Berikutnya bin. Nah, ada nilai tertinggi berarti ada juga nilai terendah. Kalau nggak ada nilai terendah, menentukan nilai data yang terendah atau terkecil. Rumusnya sama, hanya ganti sesuai dengan perintahnya. Ya, kalau nilai terkecil pakainya bin. Contoh bentuk penulisannya ya sama dengan bin. Dalam kurung tuliskan range dari apa ini berarti D2 sampai D. Nah, yang terakhir atau bukan ini? Oke. Yang selanjutnya fungsi count. Baca Mbak Dina. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik atau angka yang ada di dalam sebuah range. Rumus sama dengan count dalam kurung range data. Contoh sama dengan count dalam kurung D2 sampai D6. Oke. Kalau melihat pengertiannya, kemudian lihat contohnya, ya, berarti count ini digunakan untuk apa? Apa? Lihat nih. Count digunakan untuk apa? Menghitung jumlah banyaknya data. Kalau di dalam jumlah datanya ada berapa di sini? Kalau misalnya di daftar kira-kira muncul angka berapa? Berapa? 75. Ada berapa? 5. Ya, data itu ya ini loh, 80, 75, 79 ini.
kalau kita mau hitung 1, 2, 3, 600 kan capek ya. Nah, tapi kalau pakai count langsung aja masukkan rumus di blok range-nya, ditentukan dari range berapa sampai berapa, udah ketahuan jumlah penduduk AJKM itu ada 2.555 misalnya. Kalau misalnya kalian suruh ngitung satu kira-kira sanggup nggak? Nah, kalau dulu ya mungkin dihitung satu-satu. Kalau sekarang sudah tahu cara yang lebih cepat ya kita pakainya yang lebih praktis ya. Berikutnya ini kayaknya yang terakhir. Yang F fungsi count if. Yang belakang Rosa. Rosi. Baca Pak. Fungsi countif digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka, numeric, dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan rumus countif. Yang diinginkan titik rumus. Rumus countif range kriteria. Contoh countif Buka dulu. dan kolom M2 sampai M7 M2. M2 sampai M7 M2. Kebayang nggak kalian ini? Bukan. Ini contoh realnya ada ya. Misalnya kelas 10 akuntansi perempuannya ada berapa? 23. Kalau lakinya berarti ada 5 kan? Yang dimaksud dengan kriteria itu kalau misalnya Ibu kasih contoh kelas 10 akuntansi, dimaksud kriteria itu laki dan perempuan, namanya kriteria ya. Ada laki dan ada perempuan, itu kriteria. Kemudian fungsi count if ini contoh misalnya yang bisa kita lihat untuk mencari berapa sih jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, gitu ya. Rumusnya sama dengan count if ya. Kemudian range-nya dimasukkan, baru ditulis kriterianya apa ya, baru ditulis kriterianya. Misalnya mau cari laki-laki, berarti kalau di sini laki-laki kan adanya di M2 ya, di sel M2. Kalau misalnya mau cari perempuan, berarti sel M3. Karena kan cuma 2 kalau laki-laki perempuan, sama aja mana yang mau dicari ya. Oke, bentuk penulisannya konten buka huruf range, kemudian tuliskan kriterianya. Bisa seperti ini, bisa juga konten M2 sampai M7, kemudian ini titik koma biasanya, titik koma L ya. Ini kenapa ditulis M2? Karena di sininya ya L itu M2. Tapi bisa juga karena langsung tekan L atau P ya. Kalau misalnya mau mencari laki-laki berarti M2-nya jadi L. Kalau mau cari perempuan berarti P ya. Karena kan di sini yang terbaca ya hanya ada L dan P ya. Syaratnya berarti harus dimasukkan dulu ya. Misalnya nama Sawah perempuan, Haji laki, kemudian Jova perempuan ya. Kalau nggak ditulis dulu jenis kelaminnya ya nggak akan muncul nanti ya, nggak akan terbaca. Karena yang akan kita cari berdasarkan kriterianya laki atau perempuan. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Ya. Saya berarti sudah paham ya. Ya enak kalau pembelajaran seperti ini. Nanti 3 jam pembelajaran bisa jadi 2 jam pembelajaran ya. Kalau sudah paham semua. Jadi nggak terlalu lama.
selanjutnya adalah apa? Mengerjakan tugas ya. Nanti akan Ibu bagi lembar kerja peserta didik ya. Prosedur pengerjaannya nanti silakan dibuat berkelompok ya. Jadi silakan buat 4 kelompok ya. Per kelompok berjumlah 4 siswa ya, 4 orang. Kemudian nanti karena ini ada 1, bisa berarti 1 kelompok 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Nanti baru Ibu akan bagikan ke KPD dan Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaan. Baik, sudah dapat semua LKPD-nya? Kelompok ya. Jadi di LKPD, lembar kerja peserta didik, saya tadi sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik ya, dengan seksama. Jadi ini ada LKPD, nanti silakan diisi secara berkelompok, nama kelompok ditulis di depan ya. Kemudian silakan dibaca petunjuk belajarnya ya. Silakan dibaca petunjuk belajarnya. Kemudian di dalam LKPD ini ada 3 soal ya. 3 soal, nanti kalian bisa menjawab setiap soal di lembar yang kosong ini ya, di halaman yang kosong. Oke, kalau sudah silakan boleh dikerjakan. Bertukar pendapat. Ditulis nama kelompoknya ya. Coba ditulis nama kelompoknya. Ini ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami boleh ditanyakan. Itu di lembar awal.
Itu di petunjuk pembelajaran itu ada tanda kantinnya ya. Berkaitan dengan materi bisa dicari dari situ. Silakan bekerja sama, bertukar pendapat dengan gurunya.
browsing internet ya. Kalau diakses link yang di LKPD-nya. Sudah? Boleh browsing internet atau cari Ini G6. G6. Apa tuh? Jenisnya kan namanya G6. Nggak keburu waktunya. Kan di sini. Nanti setelah ini masukkan ya, masuk di saya, baru cari rata-rata tertinggi. Berarti untuk mencari rata-rata, ambil dari sini ke sini, ya kan? Dari base berapa sampai di berapa? Jadi kalau enggak udah semua? Belum. Ayo dilanjutkan. Nah, berarti kalau untuk mencari kan berarti untuk mencari nilai sesuai dengan kriteria. Nanti pakainya apa? Usia peserta termuda. Kalau udah tuh berarti paling kecil dong. Pakainya nilai terkecil. Nah. Waktunya 10 menit lagi ya kurang lebih. Nanti kita bikin lagi.
Juga berserta, jumlah peserta berarti pakai atau dari apa? Kaum. Ya. Kaum dia untuk mencari jumlah data. Oh, jumlah peserta SMK berarti maksudnya kolektif untuk mencari seperti apa ini? Iya. Apa? Kasih dari sini ya. Iya, dari sini. Ini kan masuk fokus aja jalan nominalnya. Iya sama kalau itu sakit rata-rata kemudian di average ini usia peserta termuda sama berat ini kan usianya ya di sini kalau termuda sama terkecil ya berarti makanya ini jumlah peserta ini peserta apa jumlah data jumlah peserta kan berarti jumlah data paketnya kaum terus jumlah peserta SMK kan jenjangnya ini kriterianya di sini berarti paketnya apa kalau laki-laki perempuan kalau dia sama SMK paketnya apa konflik ya
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan kaum orang akan membacakan mempresentasikan kerja LKPTM. 1. Jelaskan kegunaan fungsi statistik jenis A. Sum, B. Average, C. Max, D. Min, E. Count, F. Konta. Jawaban dari kami. Sum adalah untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Average adalah menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Max adalah untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Min untuk menentukan nilai data yang terendah terkecuali dibandingkan nilai data terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Count adalah untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numbering atau angka yang ada di dalam sebuah range. Konta adalah untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data, angka, numbering, dan huruf character berdasarkan kriteria yang diinginkan. Soal nomor 2. Tabel di atas berisi tentang data peserta lomba poster digital. Tugas anak-anak adalah melengkapi kolom yang masih kosong dengan menuliskan rumus fungsi statistik. Cara mencari jumlah nilai siswa, yaitu menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung D6 sampai F6 dan lalu di copy. Cara
mencari nilai rata-rata, yaitu sama dengan average buka kurung G6 sampai G12. Mencari nilai tertinggi sama dengan max buka kurung G6 sampai G12. Usia peserta termuda sama dengan min buka kurung B6 sampai B12. Jumlah peserta sama dengan count buka kurung A6 sampai A12. Jumlah peserta SMK sama dengan kontif buka kurung C6 sampai C12. SMK tutup kurung. Jumlah peserta SMA kontif sama dengan kontif buka kurung C6 sampai C12 SMA. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih harus silakan bertanya. Ya, ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain menanggapi. Kayaknya masih banyak yang rame ya mas. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Kalau enggak, ibu yang tanya. Mira, kelompoknya, kelompok 2. Nah, tadi harusnya pas temennya presentasi, kira-kira ada yang kurang pas, langsung ditandai bagian mana. Yang kelompok 3, 4, ada yang mau dipertanyakan sama kelompok yang maju? Ada. Oke, sekarang ibu berarti yang tanya ya. Tadi cara memasukkan atau rumus apa yang dimasukkan untuk mencari jumlah usia peserta termuda, atau untuk mencari usia peserta termuda paketnya rumus apa? Sama dengan min Terus kurung B6 sampai B12. B6 sampai B12. Benar ya? Kemudian untuk mencari jumlah peserta SMK Sama dengan kontif dalam kurung C6 sampai C12 sampai SMK. SMK. Sampainya kayak itu. Sama dengan kontif dalam kurung C6 sampai C12 SMK. itu untuk mencari SMK ya. Itu ada titik komanya ya. Iya. Yang SMK juga sama gitu ya, hanya tinggal mengganti kriteria aja. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sudah tepat ya. Ya. Kita kasih tepuk tangan nih.
menyaksikan hasil kerja kami. Soal pertama, jelaskan kegunaan fungsi statistik jenis. Ada sum, average, max, min, count, if. Sum yaitu untuk menjumlahkan nilai data dalam suatu range. Average untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Max untuk menghitung nilai tertinggi dalam suatu range. Min untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range. Count untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik atau data. Count if yaitu untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data, angka atau numerik dan huruf karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Soal nomor 2, tabel di atas berisi tentang data peserta lomba komputer digital. Tugas anak-anak adalah melengkapi kolom yang berisi yang masih kosong dengan menuliskan rumus fungsi statistik. Yang pertama, untuk mencari jumlah nilai yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung D6 sampai F6 tutup kurung. Dikopi sampai dengan nomor 12 sampai dengan G12. G12. Untuk mencari rata-rata nilai yaitu dengan sama dengan average buka kurung G6 sampai G12. Nilai tertinggi sama dengan max dalam kurung G6 sampai G12. Usia peserta termuda yaitu sama dengan min buka dalam kurung D6 sampai B12. Jumlah peserta yaitu sama dengan sum dalam kurung A6 sampai A12. Jumlah peserta SMK sama dengan count if dalam kurung C6 sampai C12 titik koma SMK. Jumlah peserta SMA yaitu sama dengan count if dalam kurung C6 sampai C12 titik koma SMA. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, cara mencari jumlah peserta itu bagaimana? Rumusnya Sama dengan sum A6 sampai A12. kenapa sum? Kan itu jumlah peserta. Jelaskan. Ayo dijawab. Bisa mencari jumlah peserta kok pakainya sum kenapa? Kenapa? Jelaskan. Kenapa nggak pakai count? Itu aja. Kenapa? Coba jelaskan. Gimana? Salah, dijelaskan ke temannya. Maaf, kami salah. Kenapa? Kenapa kalian memilih Sam tidak memilih saya? Jadi gimana Mas? Ada kesalahan? Ada kesalahan kelompok 2 menghitung jumlah pesertanya. Harusnya pakainya apa? Ya, karena bukan dijumlahkan ini ditambah ini itu bukan, tapi dicari berapa jumlah datanya. Kan tadi di awal udah dijelaskan mencari
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Jelaskan penggunaan fungsi statistik jenis sum, average, max, min, count, dan consa. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sel. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai terendah. Fungsi count memiliki fungsi untuk menghitung jumlah keseluruhan pada sel yang ingin ditentukan. Fungsi consa digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan bentuk karakter. Cara mencari jumlah nilai dengan sum dalam kurung D6 sampai F6 sama dengan sum dalam kurung D7 sampai F7 sama dengan sum dalam kurung D8 sampai F8 sama dengan sum D9 sampai F9 sama dengan sum D10 sampai F10 sama dengan sum D11 sampai F11 dalam kurung D12 sampai F12. Average buka kurung D6 sampai D12 nilai tertinggi dengan max dalam kurung G6 sampai G12. Usia peserta termuda sama dengan min dalam kurung D6 sampai D12. Jumlah peserta sama dengan count buka kurung A6 sampai A12. Jumlah peserta SMK sama dengan countir buka kurung C6 sampai C12 titik koma SMA. Jumlah peserta SMA sama dengan countir dalam kurung C6 sampai C12 titik koma SMA. Ya, kelompok D ada apa? Kelompok 1 ini senang bertanya ya. Tanya-tanya. Yang penggunaan fungsi statistik itu tadi menggunakan sel atau range. Salah satu itu menggunakan misal sum, kalian pakai sum, yang lain pakai string. Itu sel, iya setting. Kalian pakai sel. Kalau yang lain pakai Range. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa? Apa alasan Anda?
beberapa sel. Ya, iya sama. Kan kecuali kalau untuk menghitung dalam sel lah, ya mereka kan menyebutkan beberapa sel. Beberapa sel itu ketika beberapa sel itu kata lainnya ya range kan. Range itu kan gabungan dari beberapa sel. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan kegunaan fungsi statistik jenis. Satu, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu tertentu. Dua, fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Tiga, fungsi digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam. Empat, min digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah dibandingkan nilai data yang lain di dalam list. 5, count digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan data pada sel yang ingin ditentukan. 6, complete untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Untuk menghitung jumlah nilai menggunakan cara sama dengan sum dalam kurung D6 sampai F6, lalu di copy dari D6 sampai D12 untuk mencari nilai rata-rata nilai menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung G6 sampai G12. Mencari nilai tertinggi sama dengan max dalam kurung G6 sampai G12. Usia peserta termuda sama dengan min dalam kurung B6 sampai B12. Jumlah peserta sama dengan count dalam kurung A6 sampai A12. Jumlah peserta SMK sama dengan count if dalam kurung C6 sampai C12. Titik 2 SMK titik koma SMK. Jumlah peserta SMA sama dengan count if dalam kurung C6 sampai C12 titik koma SMA. Terus ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah cukup baik, berarti tadi pas Ibu menjelaskan kalian menyimak dengan sama, dengan benar ya. Karena dari 4 kelompok tadi hanya ada beberapa kesalahan aja di kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 3 beda persepsi aja, intinya sama ya. Nah, proses belajar ya seperti itu. Jadi biar kita tahu kekurangannya kita di mana. Ya. Selanjutnya, berarti dari pembelajaran ini apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Pembelajaran rumus statistik. Ayo, ada yang bisa? Kesimpulannya apa? Ya, Fajar? Tentang penggunaan fungsi statistik. Tentang penggunaan fungsi statistik. Apa aja coba? Yang pertama ada sum untuk menggunakan nilai data dalam suatu range. Kedua, average untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Ketiga, max untuk menghitung nilai tertinggi dalam suatu range. Yang keempat, min untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range. Yang kelima ada count untuk menghitung jumlah ranking data memenuhi range. Yang terakhir? Terakhir, count if untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi angka dan berdasarkan kriteria yang diinginkan. Ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya atau bisa kita simpulkan, bisa saya simpulkan, fungsi statistik itu memiliki beberapa jenis. Kemudian setiap jenis fungsi itu memiliki manfaatnya atau kegunaannya masing-masing. Kalau sudah, silakan dikumpul LKPD-nya. Kumpul ke apa? Sudah semua? Baik, sebelumnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, apresiasi yang sebesar-besarnya karena selama pembelajaran kalian sudah aktif ya, aktif mengikuti pembelajaran. Ketika Ibu berikan tugas secara kelompok, kalian juga sudah bisa bekerja sama dengan baik, saling bertukar pikiran, kemudian maju untuk mempresentasikan hasilnya secara bersama ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini sudah semuanya kita lakukan ya, mulai dari apa? Mulai dari doa, mulai dari memahami menyimak materi, kemudian mengajarkan tugas, dan yang terakhir mempresentasikan atau tunjuk hasil kerja kalian. Baik, untuk minggu depan ya, seperti semester kemarin, di pembelajaran terakhir semester kemarin, karena ini yang paling poin besar penilaiannya itu ada di penilaian prakteknya. Berarti nanti minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran statistik. Hanya besok sudah pembelajarannya melalui praktek atau uji kerja ya. Materi sudah Ibu sampaikan, uji pengetahuan juga sudah. Berarti besok
G.